Pemirsa, pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021 ini sudah ada investor pengganti Royal Dutch Shell PLC atau Shell di proyek gas raksasa Blok Masela, Maluku. Hal ini diharapkan bisa mempercepat pengerjaan proyek gas raksasa senilai 285 triliun tersebut. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021 ini sudah ada investor pengganti Shell di proyek gas raksasa Blok Masela. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengatakan, jika sampai akhir tahun belum ada penggantinya, maka dikhawatirkan ini akan memperlambat pengerjaan proyek. Selain itu, Julius mengatakan, pandemi saat ini juga berdampak pada sulitnya mencari mitra baru setelah rencana hengkangnya Shell dari proyek gas raksasa ini. Seperti diketahui, Shell berencana melepas hak partisipasi di Blok Masela sejak beberapa tahun lalu dan kembali mengemuka pada tahun lalu. Namun, sebelum hengkang dari proyek ini, Shell pun harus dipastikan bisa mendapatkan investor penggantinya terlebih dahulu agar proyek ini bisa berjalan lancar. Proyek gas Masela ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tentunya dinanti-nanti. Terlebih, proyek ini sudah direncanakan sejak 2008 ketika Inpex sebagai operator Blok Masela menyerahkan rencana pengembangan 1 kepada pemerintah atau regulator Hulu Migas, saat itu BP Migas yang kini telah berganti menjadi SKK Migas. Adapun kontrak bagi hasil Inpex dengan pemerintah Indonesia di Blok Masela ini telah ditandatangani sejak 1998. Ya, di tengah kondisi pandemi saat ini dan belum adanya kepastian pembeli secara penuh dari rencana kapasitas produksi LNG serta diwarnai rencana hengkangnya salah satu pemegang hak partisipasi yakni Shell, bukan tak mungkin hal ini bisa berdampak buruk pada proyek Blok Masela. Lantas sejauh mana perkembangan proyek Blok Masela saat ini? Akankah proyek gas raksasa ini bisa beroperasi sesuai yang ditargetkan? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, Sekjen Dewan Energi Nasional Joko Siswanto dan pengamat Migas UGM Fahmi Radi. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Dwi, Pak Joko dan juga Pak Fahmi di Hot Economy. Ini perjalanan panjang dari proyek Blok Masela ini sebenarnya sudah hampir menemui titik temu ketika 2022 disepakati akan dilakukan konstruksi, tapi ternyata ada kendala, kegaduhan kembali muncul ketika Shell sejak tahun 2019 kabarnya sudah mulai mau angkat kaki dari proyek ini. Saya minta penjelasan dari Pak Dwi terlebih dahulu. Pak Dwi, apa sih yang melatar belakangi Shell ini akhirnya mundur dari proyek PSN ini? Ya, sebagaimana yang kita terima penjelasan dari Shell, mereka memiliki portofolio yang kemudian dengan berbagai kebutuhan mereka harus konsentrasi kepada beberapa portofolio yang mereka miliki yang lain, yang kemudian membutuhkan strategic action dari Shell untuk melepas participation interest-nya di Abadi Masela ini. Ini yang kita terima, Mas Arga. Iya, banyak yang mengatakan karena pandemi COVID sehingga Shell menarik diri. Tadi kalau Pak Dwi mengatakan ini karena portofolio Shell yang belum mungkin sepenuhnya bermain di LNG ini. Sebenarnya ada pengaruhkah dari pandemi ini, Pak, terkait dengan menarik dirinya Shell? Jelas, saya kira kalau mengenai pengaruh pandemi kan itu terjadi secara luas ya, hampir semua di tahun 2020 mengalami permasalahan di cash flow dan itu pasti menghantam semua. Tapi tidak hanya seperti itu, bahwa itu ya terjadi semuanya, baik itu terjadi pada Shell dan juga terjadi pada Inpex yang masing-masing korporasi kemudian melaksanakan restructuring dan refocusing pada strategi mereka. Itu yang kemudian membuat Shell harus mengambil action seperti itu. Oke, Pak Dwi, kita tahu Shell ini memiliki 35% participating interest, Pak ya? Yes. Betul, Pak ya. Kalau Impact sendiri 65%. 65% begitu, Pak. 65% ya. Kemudian untuk pemerintah daerah di sana berapa persen, Pak? Dari dua itu nanti akan 10%. Bagaimana dari keduanya ya. Pemerintah.
10% ya, daerah adalah 10%, sehingga nanti masing-masing akan berkurang secara proporsional. Nah, sejauh ini seperti apa Pak calon pengganti kuat dari Shell ini? Apakah Shell sudah mendapatkan calon investor baru untuk menggantikan posisi mereka di Blok Masela ini Pak? Ya, sebagaimana schedule yang sudah direncanakan oleh Shell bahwa sejak Oktober 2020 yang lalu mereka melakukan offering kepada potensial buyer, dan kemudian sejak Oktober 2020 sudah dilakukan pembukaan data, jadi opening of data room, dan itu diharapkan nanti akan berlangsung sampai dengan September atau Oktober 2021. Dan sejak Juni 2021 sekarang ini, itu proses yang berlangsung adalah negosiasi of sales and purchase agreement and beberapa agreement terkait. Jadi mungkin sudah mulai mengerucut beberapa potensial bidder yang kemudian Shell melakukan negosiasi, dan diharapkan di Oktober 2021 sale and purchase agreement bisa dieksekusi. Yang diharapkan dengan demikian nanti di Desember 2021 ada government melakukan approval terhadap, karena perubahan ini, perpindahan siapapun yang menggantikan Shell kan harus melalui persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Iya. Sudah ada bocoran Pak perusahaan mana yang akan menggantikan Shell Pak? Domestik atau global? Belum bisa. Oh, belum bisa. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Fahmi. Pak Fahmi, terkait dengan drama panjang dari Blok Masela ini, Anda melihatnya seperti apa Pak Fahmi? Ya, saya kira hengkangnya Shell ini makin memperpanjang gitu ya, produksi dari saya tadi. Kan sejak 2008 tadi. Nah, kemudian ini juga jalan panjang, dan terakhir itu yang saya ingat Pak Cip itu sudah menandatangani MOU itu ya, dan semua lancar dan akan produksi pada 2027 kalau tidak salah gitu ya. Tapi tiba-tiba kan saya hengkang juga. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari pengganti Shell ini gitu ya. Saya kira tadi disebutkan pandemi ini juga akan menjadi penyebab juga agak sulit untuk mencari investor pengganti Shell tadi, baik itu investor asing maupun investor domestik gitu ya. Kalau asing tadi saya kira mencari sekelas Shell ini juga tidak mudah, karena hampir semuanya itu melakukan portofolio tadi gitu ya. Nah, kemudian untuk investor dalam negeri, Medco sudah menjajaki gitu ya, tapi ternyata Medco juga tidak tertarik juga. Nah, menurut saya gitu ya, barangkali dalam kondisi saat ini yang paling tepat menggantikan Shell itu adalah Pertamina gitu ya. Saya yakin Pertamina dalam hal pendanaan itu bisa diusahakan gitu ya. Dan ini mendorong Pertamina juga itu untuk masuk pada sumur yang baru gitu ya, bukan sumur terminasi yang cari enaknya doang gitu ya. Nah, ini saya kira kesempatan Pertamina untuk masuk dengan impact tadi. Nah, impact saya meyakini gitu ya, impact itu masih akan tetap bertahan. Kenapa? Karena yang pertama, impact meyakini bahwa potensi gasnya itu besar sekali, makanya disebut dengan gas abadi gitu ya. Kemudian yang kedua, impact masuk itu juga sudah lama dan sudah banyak biaya yang keluar tadi. Nah, saya kira saat ini harus tetap menjaga impact supaya tetap di dalam masalah tadi, dan saya kira nanti pemerintah gitu ya, apakah melalui SDM itu mendorong Pertamina agar masuk ke Blok Masela itu barangkali Mas Andra. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Joko. Kalau Pak Joko melihat ini keluar masuk investor di proyek gas seperti ini kan sudah biasa Pak ya. Tapi kalau melihat drama di Blok Masela ini, Anda melihat seperti apa Pak Joko? Ya, sebetulnya sih nggak ada masalah ya. Karena kan sebelum Shell masuk memang Impact sudah niat eksplorasi di Masela kan. Betul. Kemudian Discovery. Jadi sebetulnya tanpa Shell juga dari niat awal Impact sudah bisa melakukan secara mandiri. Bahkan menurut saya setelah dia masuk Shell, kalau nggak salah nilainya $700 juta gitu, malah kan sudah dapat modal gitu si Impact gitu ya. Jadi apakah akan dibeli kembali dengan Impact atau siapapun, sebetulnya nggak ada masalah.
sel keluar dari proyek Impact, karena memang dari awal sel nggak ada. Mungkin waktu itu sel masuk karena dia punya teknologi di offshore di Prelude di Australia, ini di Masela juga offshore, barangkali dia masuk menggunakan teknologi dia di copy paste gitu kan, tapi kan akhirnya pindah ke darat. Tapi bagi Impact sendiri sih, memang dari awal nggak ada sel, nggak ada masalah. Bahkan dengan sel masuk kan uangnya udah nambah tuh Impact. Iya, artinya kalau misalnya sel sendiri belum mendapatkan penggantinya, apakah proyek Blok Masela ini akan tetap bisa berjalan sesuai target di tahun 2022, Pak? Kalau targetnya, saya sih menilainya proyek dimulai itu untuk hulu gas ya, harus ada pembelinya. Tanpa ada pembelinya, siapa yang akan menggaranti pengembalian investasinya? Saya sih dari dulu sudah menyarankan coba paralel dicari pengganti, maksudnya pembelinya, off-takernya, PJBG ditandatangani gitu. Kalau enggak ya mungkin akan sulit untuk segera memulai. Oke, baik. Kita langsung tanyakan ke Pak Dwi. Pak Dwi, terkait dengan pembelinya ini seperti apa, Pak? Apakah memang sudah ada yang melakukan MOU untuk membeli hasil proyek dari Blok Masela ini, Pak? Ya, sudah. Saya kira sudah sekitar 60% lebih atau 60-70% lah. Itu sudah ada MOU dengan calon pembeli. Kalau di dalam negeri yang sudah akan menyerap adalah PLN dan PT Pusri kalau tidak salah, Pak ya. PLN 2 juta, kemudian 22 sampai 3 juta, kemudian Pusri buat 1 jutaan kira-kira. Jadi kemudian nanti tentu saja PGN untuk kawasan-kawasan industri yang tersentralisir. Jadi itu sudah. Jadi kira-kira dalam negeri sudah mencapai sekitar 40% dari produksi. Yang di luar negeri tentu saja Jepang sendiri dan kemudian ada beberapa calon pembeli yang lain. Jadi kalau saya melihat kira-kira yang sudah ada keberminatannya itu adalah sekitar 70% lah ya. 70% Pak ya. Dan memang tentu saja benar siapa yang katakan Pak Joko tadi bahwa Pak Joko Suwanto tadi bahwa mereka akan memulai proyek ini apabila sudah ada kira-kira 80% dari produksi itu sudah ada pembelinya. Dan seperti yang direncanakan dalam Plan of Development bahwa Final Investment Decision atau FID itu adalah di akhir tahun 2022. Jadi oleh karena itu kita masih punya waktu 1 tahun setengah untuk men-settlekan semua hal. Jadi jadi perlu diingat bahwa proyek ini akan baru mulai konstruksi setelah namanya FID, Final Investment Decision, dan itu dalam jadwalnya adalah akhir tahun 2022. Iya, tapi pertanyaannya Pak, ketika nanti seandainya ini Shell sendiri belum bisa mendapatkan penggantinya, apakah Inpex dan juga pemerintah akan tetap menjalankan proyek ini di tahun 2022, Pak? Betul, ini sangat tergantung dengan Inpex sendiri, karena sesungguhnya leader konsorsium adalah Inpex. Jadi yang sebagai operator adalah Inpex. Jadi Shell pemegang share saja di situ. Nah, oleh karena itu yang melit adalah Inpex. Sesungguhnya government komunikasinya dengan Inpex. Dan Inpex pun juga menyampaikan bahwa Inpex akan masuk, memang kecuali dalam beberapa tahun karena dampak dari pandemi dan segala macam yang kita mesti diskusikan. Di samping ada beberapa isu yang kalau nanti akan didiskusikan, saya akan rise up mengenai bagaimana di samping masalah Shell, divestasinya Shell, tapi tentunya ada isu-isu yang lain yang juga yang menjadi challenge juga dalam proyek dalam rangka implementasi proyek Abadi Masela lain. Oke, baik Pak Dwi, Pak Fabi dan juga Pak Joko, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.
Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Hadiah yang